Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan bersuka cita, karena kita pada pagi hari ini mau menyembah Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Mari kita mau hargai hadirat Tuhan, dengan kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau fokus menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur karena kami dapat menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik ini. Kami mau memanfaatkan momen ini Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kami mau menghargai hadirat Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kami mau membawa korban syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat Tuhan kami mau sujud menyembah. Kami mau katakan kami mau cari wajah Tuhan dan bukan berkat Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha tahu kerinduan hati kami, dalamnya hati kami. Dan kami mau katakan tiada yang lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Katakan, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu. Katakan, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hatiku, segenap hidupku ku mengasihi-Mu. Katakan, Yesus.
katakan kepada Tuhan, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. lebih lagi katakan, Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawa kami tinggal dalam hadiratmu, Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu, kami mau cari hadirat-Mu, kami mau cari pribadi-Mu, bukan berkat-Mu, Tuhan. Sebab kami butuh Tuhan, sebab kami butuh dalam hadirat-Mu. Kami kuat dalam hadirat-Mu. mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau menghargai hadirat Tuhan. Oh, mari tinggikan Dia. Mari sungguh-sungguh datang menyembah Dia. Oh Yesus, kami sembah Engkau Yesus, kami hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu ya Bapa. Oh, kami mau sujud menyembah-Mu. Oh, dalam hadirat-Mu ya Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu hati kami dipuaskan, hati kami dipuaskan, hati kami disegarkan, hanya dalam hadirat-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Oh, mari nikmati hadirat-Nya. Ini waktu yang terbaik untuk kita datang menyembah. Haleluya, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Haleluya. Oh Yesus, sebab Engkau Allah yang besar. Sungguh segala perbuatan tangan-Mu Tuhan membuat kami terpesona, membuat hati kami terkagum akan perbuatan tangan Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku angkat hatiku
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, kami mau panjang kaki. Amin, katakan saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, sama-sama kita mau katakan, ku angkat hatiku, kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, oh Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, buat Tuhan kita, buat Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biar mulut kami tetap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang di sini sudah merasakan mengalami kebaikan Tuhan? Saya mau lihat lambaian tangannya. Haleluya. Kita orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu mari kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita naikkan. Haleluya. Sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya, percaya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Lebih lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagi, ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, sama-sama menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Lebih lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ya. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Sekali lagi, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Lebih lagi katakan kasih setianya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa luar biasa. Katakan kasih setianya. Kasih. Jemaat sendiri katakan. Yes, Lord. Mari sama-sama kita mengatakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan Yesusku luar biasa. Oh Yesusku, Yesusku luar biasa. Mari lebih lagi katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya, Tuhan kita luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Haleluya, sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau lebih lagi buat Tuhan. Kita mau menyatakan sukacita kita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kami percaya Tuhan, kami menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita saat ini. Mari sama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Sekali lagi katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah, berkasnya.
ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah. Katakan, yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah, berkatnya. Haleluya. Firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai tepat pada waktunya. Mari kita terus menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari kita mau menabur untuk Tuhan dengan pencucukan air mata, sehingga suatu saat nanti pasti tuaian itu terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari sama-sama kita mau lebih lagi buat Tuhan kita. Kita mau katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah, berkatnya. Jemaat sendiri katakan, yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah. Sekali lagi katakan, oh, yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah, berkatnya. Yang berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah, berkatnya. Pasti pulang membawa berkah, berkatnya. Sekali lagi katakan, pasti pulang membawa berkah, berkatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan persembahan persepuluhan komitmen kita. Kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Bapak, kami percaya Bapak, ketika kami menabur dengan mencucurkan air mata dan berjalan menangis sambil menabur benih, kami percaya Tuhan pasti kami akan menuai dengan sorak-sorai. Dan kami pasti pulang membawa berkas-berkas. Itulah Tuhan janjimu ya Bapak, dan kami mengaminkan. Pagi hari ini kami datang membawa persembahan persepuluhan komitmen kami. Kami mau taburkan di gereja Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk mencukupkan segala sesuatu untuk kebutuhan kehidupan kami. Dan kami percaya Bapak, apa yang kami tabur pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami siap untuk menabur dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas,
Sekali lagi katakan yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Berkatnya pasti pulang membawa, pasti pulang membawa berkat. Sekali lagi katakan, pasti pulang membawa berkat. Berkatnya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya dan mengaminkan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sanggup memenuhi setiap keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Sebab Engkau Allah yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kami di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau datang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Mari lebih lagi katakan Allahku. Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari lebih lagi katakan, Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Lebih lagi katakan, Allahku kan memenuhi, amin, keperluanku ya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara bangkit berdiri, sama-sama katakan, Kau yang besar, ajaib dan mulia. Katakan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Kau Allah yang besar,
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Mari lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah Saya undang hambanya Pendeta Thomas. ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Hanya Kau yang layak ku adukan. Allah kami yang maha besar, Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya, memberikan kami kehidupan. Kau menyediakan segala yang kami perlukan untuk hidup ini. Kau mengerti apa yang akan kami lakukan. Engkau merencanakan segala kebaikan dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin supaya kami hidup dalam rencana Tuhan. Sudah kami ingin belajar mengenai rencana-rencana Tuhan dalam bidang keuangan. Karena Tuhan mengatur dalam firman-Mu bagaimana supaya kami memiliki keuangan yang sehat. Engkau berjanji mencukupkan, bahkan memberikan berkelebihan. Kami mau belajar dari firman-Mu ya Bapa. Kami mau hidup dalam keuangan sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan bimbing kami, mampukan kami ya Roh Kudus. Kami mendengar firman-Mu, berikan kami keberanian untuk melakukan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu benar. Dan jikalau kami hidup dalam firman-Mu ini, mengatur, memiliki keuangan yang sehat, kami percaya rencana Tuhan menjadikan kami hidup berkecukupan, bahkan berkelebihan. Tuhan akan laksanakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anak-anak kami. Tuhan tolong bimbing anak-anak kami yang sebentar mereka akan belajar firman Tuhan, ibadah sesuai dengan cara mereka. Biar Kudus pimpin kami, mereka semua guru-guru, sehingga mereka boleh bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Saudara, ada seorang suami pada waktu pulang dari bekerja, dia mendapatkan istrinya sedang menangis. Ya pasti suami itu sedih dan bertanya, emang kenapa kamu menangis? Kamu sakit gitu ya. Lalu suami pegang, enggak, kamu enggak demam. Enggak, saya enggak sakit. Kamu ada masalah, sedih. Oh enggak, saya enggak punya masalah. Lalu kenapa kamu menangis? Lalu istri berkata, Pak, saya baru membaca sebuah buku. Buku itu awalnya menyenangkan, indah sekali.
Tapi endingnya itu sangat sedih. Sehingga saya membaca buku itu pada akhirnya saya menangis. Lalu suami berkata, makanya kamu jangan suka membaca novel. Jangan baca cerita-cerita yang seperti itu. Baca Alkitab dong. Gitu. Lalu istri berkata, enggak, saya enggak membaca novel. Saya enggak membaca buku yang sedih. Nah, kenapa? Ya, saya membaca buku tabungan saya. Buku tabungan kita. Awalnya menyenangkan. Tapi akhirnya endingnya menyedihkan. Minus. Lah saudaraku, pasti kita mengalami masa-masa bagaimana keuangan kita kadang-kadang merasa cukup bahkan berkelebihan. Ini relatif, istilah cukup itu relatif. Dan juga pada kalanya mengalami keuangan dalam keluarga. Oleh sebab itu saudaraku, pada bulan bulan Januari ini, kita akan fokus pada ini bagaimana kita bisa memiliki kasih karunia Tuhan untuk mengatur keuangan kita. Bagaimana supaya kita memiliki keuangan yang sehat. Sayangnya banyak orang itu, sehat itu diaplikasikan dari tubuh saja. Rohaninya jarang diperhatikan. Dan juga seringkali banyak orang yang tidak mempedulikan bagaimana supaya memiliki keuangan yang sehat. Saudaraku, dalam Amsal pasal yang ke-21, Bapak Ibu bisa membuka, mungkin bisa membaca bersama dengan saya dari Amsal pasal 21 ayat yang ke-20, satu ayat saja kita baca dengan kompak, kita baca bersama-sama. Mari kita mulai. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Sekali lagi. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Ada dua pengertian dalam firman ini, menjadi orang bebal atau menjadi orang yang bijak. Orang bebal mengabaikan firman Tuhan. Sedangkan orang bijak, dia selalu ikut firman Tuhan. Jadi tinggal pilih kita, tinggal pilih mana kita. Dalam masalah keuangan pun juga begitu saudaraku. Saudaraku, kita melihat bahwa sekitar 50%, ini saya baca dari sebuah buku, 50% itu perceraian keluarga itu disebabkan karena masalah keuangan. Luar biasa. Ada seorang keluarga yang saya tolong pada waktu itu merencanakan bercerai karena masalah keuangan. Dia nggak sanggup, kelilit utang, lalu saling menyalahkan, menuduh suaminya nggak becus bekerja. Lalu suaminya balik menuduh istrinya nggak bisa ngatur uang. Sehingga mereka bersepakat, oke, kita pisah. Saya bersyukur dalam sharing yang kami lakukan, mereka baik, dan ketika mereka melakukan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bagaimana supaya saudara dan saya bisa memiliki keuangan yang sehat. Keuangan kita yang sehat. Seperti kalau tubuh kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal. Keuangan kita sehat, kita juga bisa melakukan banyak hal. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya saya dan saudara bisa memiliki keuangan yang sehat. Saudaraku, dalam yang pertama dikatakan adalah membuat rencana. Ini sangat penting. Buat rencana. Ada pepatah mengatakan, jika kita gagal membuat rencana, itu berarti kita merencanakan kegagalan. Jadi sangat penting artinya rencana itu. Kalau kita membuka dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-28 dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi orang yang bijak pasti membuat rencana. Diperhitungkan.
dengan matang-matang. Supaya apa? Supaya tidak berhenti dan gagal dan menjadi mangkrak di tengah jalan. Jadi ada perencanaan yang baik. Kalau kita gagal membuat rencana, itu sama dengan kita merencanakan kegagalan. Jadi sangat penting dalam rencana termasuk merencanakan keuangan dalam keluarga. Nah, saudaraku, yang pertama yang kita rencanakan apa? Siapa yang memegang keuangan dalam keluarga? Waktu kami menikah, kami sepakat bahwa yang memegang keuangan keluarga kami adalah istri. Kenapa? Dasarnya dia rapi dalam pembukuan. Dia nggak boros. Dia bisa melakukan sesuai dengan rencana-rencana itu. Dan saya sepakat menyerahkan pengaturan keuangan kepada istri saya. Jadi saudaraku, suami istri mungkin saat ini yang belum mencoba-coba ambil kesepakatan. Siapa yang akan mengatur dalam keuangan saudara? Syaratnya, apakah suami atau istri, dia bukan orang yang boros. Dia adalah orang yang rapi. Dia orang yang disiplin dan cocok untuk mengatur keuangan keluarga. Ya, jangan uangmu, uangku. Jangan begitu, saudara. Ada seorang suami yang selalu menguasai uangnya, merasa dia bekerja, lalu kasihan istri itu setiap pagi, ini uang belanja hari ini. Wah, saya mendengar. Jadi memperlakukan istri seperti karyawan keluarga. Pada waktu istri berkata, uangnya kurang. Memangnya beli apa saja? Kok boros kamu? Saya berkata, mending Bapak nggak usah menikah. Gitu ya. Jadi kesepakatan percaya. Semenjak saya menikah, saya nggak tahu keuangan kami, saudaraku. Saya nggak tahu saya punya uang berapa di buku tabungan, apakah ada atau enggak. Saya nggak tahu sama sekali. Bahkan kadang-kadang tanda kasih saya nggak tahu. Saya serahkan sepenuhnya pada istri. Saya percaya. Dan saya nggak pernah bertanya untuk apa. Untuk apa nggak pernah, karena saya percaya sepenuhnya. Jadi saudaraku, buat rencana siapa yang memegang keuangan dalam keluarga saudara. Jangan masing-masing. Pernikahan adalah persatuan, disatukan. Termasuk uang dipersatukan. Kalau suami istri bekerja dipersatukan, siapa yang memegang keuangan dalam keluarga saudara. Ini sangat penting dalam keluarga. Lalu yang kedua, miliki rencana anggaran belanja keluarga. Rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi buat. Ya? Keluarga ya. Jadi buat rencana anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Waktu saya mengajarkan di jemaat ini, awalnya saya ketawa, Bapak kuno itu Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Itu ajaran Alkitab, bukan kuno. Buat budget, buat anggaran. Nah, sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatur bagaimana kita memprioritaskan keuangan kita. Saudara ingat, uang saudara bukan milik saudara, amin? Amin? Itu pemberian Tuhan. Itu kepercayaan Tuhan. Kita hanya pelaksana, kita hanya manajer. Tapi pemiliknya adalah Tuhan. Terus sebabnya kita selesaikan itu dan sesuai dengan aturan Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita dalam membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja keluarga itu, saudaraku, Bapak itu saya tahu, tapi saya ingin berkata bukan tahu, tapi lakukan. Yang pertama adalah, sesuai dengan Alkitab itu adalah persepuluhan. Persepuluhan. 10% dari seluruh penghasilan pendapatan saudara. Bukan gaji saja. Banyak orang main-main dengan Tuhan. Tuhan nggak tahu kok. Iya.
Tapi ketika ada masalah, teriak-teriak. Saudara, ini firman Tuhan. 10%. Semenjak saya bekerja tahun 1987 saya bekerja, saya selalu persepuluhan. Saya bekerja itu dulu ada gaji pokok, itu ya, di Departemen Keuangan itu ada gaji pokok, ada tunjangan keuangan, ada tunjangan pajak ya, kalau hasil pajaknya lebih dibagi kami, ada uang lembur, ada uang apalagi banyak saudaraku. Dan kami serahkan, kami ambil 10-10-nya. Gaji pokok kami ambil, tunjangan keuangan kami ambil, lalu upah pungut pajak, kelebihan itu kami ambil 10%, kami lembur ada gaji lagi, kami ambil 10% semuanya. Jadi bukan gaji pokok saja. Jadi 10% semua itu dikumpulkan, lalu dibawa ke gereja, ke perbendaharaan rumah Tuhan, bukan untuk pendeta, tapi ke gereja untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Suatu saat ada jemaat yang kecewa dengan gereja, lalu datang pada saya 3 orang, pendeta, ini perpuluhan kami. 3 orang, saudara. Mulai sekarang perpuluhan kami tidak saya serahkan ke gereja, saya kecewa, gereja tidak mengelola dengan baik. Saya perserahkan pendeta. Saya nggak mau, saudaraku. Saya nggak mau. Kenapa? Ya memang banyak orang nggak tahu, tapi saya takut. Kenapa? Karena persepuluhan bukan untuk pendeta. Persepuluhan untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Kalau persepuluhan diberikan pada saya, dapat dipastikan gereja itu akan mengalami masalah besar dalam masalah keuangan, bukan masalah kekurangan. Tapi uang bisa menjadi konflik dalam gereja itu. Kenapa? Karena ada kecurangan, ada ketidakberesan dalam gereja. Itu sebabnya saya nggak mau. Saya menolak waktu itu 3 orang itu. Karena akhirnya 3 orang itu tidak persepuluhan. Itu pilihan. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua adalah investasi. Itu 20% atau menabung. Menabung bukan sisa ya. Kalau kita mengharapkan menabung sisa, nggak pernah sisa, saudaraku. Nggak pernah sisa. Oh, saya punya rencana bulan ini akan menabung sekian. Tapi dari mana? Ya nanti kalau sisa. Percayalah kalau saudara menabung dengan dana sisa, nggak akan pernah menabung. Tuhan mengajarkan, sisihkan untuk investasi, untuk tabungan sebesar 20% dari seluruh penghasilan saudara. Lalu yang ketiga, menabur, ini 5%. Menabur. Lalu kebutuhan keluarga 60%, 65%. Jadi saudara kau bisa membuat kalkulasi perincian ini bahwa ambil 10% untuk dimasukkan di rumah Tuhan, di gereja lokal, di mana saudara beribadah. Kemudian ambil 20% untuk masukkan ke tabungan. Kemudian ambil 5% untuk menabur benih. Nanti saya menjelaskan untuk apa itu. Lalu yang keempat 60%, 65% sepenuhnya untuk kebutuhan kita. Saudaraku, kalau saudara salah membuat prioritas, itu akan menjadi masalah dalam keluarga. Ada banyak orang nggak persepuluhan, ya memang masalah keuangan nggak cukup, nggak pernah masalah. Tapi banyak masalah terjadi. Banyak orang nggak persepuluhan, oh enggak, saya diberkati kok, saya cukup, iya. Tapi percayalah, Anda punya keluarga, punya masalah besar. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita supaya keuangan kita sehat, lalu buat rencana anggaran pendapatan belanja keluarga saudara. Ambil 10% dari semua pendapatan saudara, bukan gaji pokok saja, bukan gaji saja, tapi ada uangan tunjangan, ada uang lembur, ada THR, ada gaji ke-13
Semuanya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persepuluhan. Itu milik Tuhan. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan? Ini penting juga, saudaraku. Yang kedua, merasa cukup. Belajar merasa cukup. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat 11, Filipi 4 ayat 11 dikatakan, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus bersaksi, aku belajar mencukupkan diri. Jadi saudaraku, belajar mencukupkan. Belajarlah mencukupkan. Jangan boros. Cukup adalah cukup. Jangan serakah. Bapak Ibu buka internet, buka IG, Facebook, melihat teman-teman, wah enak ya sedang makan. Kok setiap makan di luar, enak ya jalan-jalan. Udah gak sabar pergi itu. Tapi mencukupkan. Jangan memboroskan. Itu milik Tuhan. Itu titipan Tuhan. Kita mengatur dan kita cukupkan. Lalu jangan punya perasaan tidak pernah puas. Kalau menuntut kepuasan gak akan pernah puas kita. Berapapun uang yang kita terima gak akan pernah cukup. Gak akan pernah puas. Itu sebabnya Tuhan berkata, cukupkanlah. Belajar mencukupkan. Belajar hidup sederhana. Belajar bijaksana ketika belanja. Hati-hati dengan rayuan-rayuan iklan. Seringkali ketika biasanya istri itu kita lihat sale itu ya. Ini. Nambah di foto. Ini diskon loh. Nah, kalau bilang gitu, ini saya tahu kelamaan istri saya, tak tarik. Nah. Jangan termakan. Rayuan iklan. Cicilan. Wah ini bayarnya 10 kok, bayarnya setahun. Jangan mau termakan itu. Membedakan mana yang butuh, mana yang ingin. Kebutuhan berarti tidak bisa ditunda. Tetapi keinginan itu bisa ditunda kapan saja. Ketika Bapak Ibu belanja ini, apakah itu kebutuhan? Atau itu hanya sekedar keinginan? Harus benar-benar bijaksana menguasai diri. Kalau itu hanya sifatnya keinginan, bisa ditunda. Kalau memungkinkan sudah ada uangnya, situasi sudah memenuhi syarat. Tapi kalau itu kebutuhan memang harus dilakukan itu. Dan yang berikutnya adalah hindari hutang. Hutang itu berbahaya, saudaraku. Kalau kita membaca di dalam Amsal yang ke-22, Amsal 22 ayat 7 dikatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Coba perhatikan bahayanya. Orang yang berhutang menjadi budak orang yang mengutangi. Kenapa saudaraku? Kalau kita punya hutang, kita bekerja, hasilnya bukan kita nikmati. Kita berikan untuk orang karena kita punya hutang. Jadi makanya kita menjadi budak orang itu. Kita yang bekerja, hasilnya kita berikan orang itu. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita berhutang. Terutama barang-barang yang konsumtif. Ya mungkin ada hutang yang mungkin sifatnya itu investasi, ya, misalkan rumah, misalkan Bapak Ibu beli motor karena untuk kerja, atau macam-macam yang sifatnya investasi. Tapi jangan yang sifatnya konsumtif. Hanya karena tetangganya punya televisi yang besar, lalu ada promo sale di bawah sekian, lalu beli. Jangan seperti itu. Jadi jangan berhutang. Hutang itu sangat berbahaya. Orang yang berhutang akan menjadi budak orang yang menghutangi.
Karena orang yang berhutang itu harus bekerja keras, hasilnya nggak bisa nikmati. Hasilnya untuk membayar uang itu yang mengutangi kita. Jadi kita menjadi budak orang itu. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita berhutang, hindari berhutang. Dan yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki keuangan yang sehat, itu berinvestasi tadi ya. Investasi. Kalau kita melihat dalam Amsal pasal yang ke-13, Amsal 13 saudaraku, ayat yang ke-11, Amsal 13 ayat 11 dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini menabung, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Ada contoh dalam Alkitab itu kehidupan Yusuf. Yusuf ketika menjadi penguasa di Mesir, dipercayai mengelola seluruh makanan di Mesir, saudaraku. Firman Tuhan sampaikan melalui mimpi Yusuf, ada masa kelimpahan 7 tahun di Mesir, kelimpahan makanan di Mesir. Tapi juga ada masa 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Yang dilakukan Yusuf apa? Pada waktu masa kelimpahan 7 tahun di Mesir, Yusuf menabung. Yusuf menyimpan sebagian hasil panen itu. Yusuf mendorong orang-orang menyuruh masyarakat supaya menyimpan makanan di lumbung mereka masing-masing. Jangan dihabiskan. Ini investasi. Pada waktu masa kelaparan datang 7 tahun itu, bangsa lain mengalami kelaparan, Mesir tidak kelaparan. Kenapa? Karena ada tabungan, ada cadangan makan yang cukup. Karena Yusuf mendorong semua masyarakatnya untuk menabung, menyisihkan hasilnya pada saat hasil kelimpahan itu tidak digunakan semua, tapi disisihkan sebagian besar. Dan yang Yusuf perintahkan berapa saudaraku investasi itu? Itu adalah 1/5 dari hasil. Itu sama dengan 20%. Ini memberikan kita bahwa pada waktu kita punya gaji, punya uang, mari kita belajar menginvestasikan, menabung 20% dari pendapatan saudara. Diambil 10%, lalu investasi 20, yang 5 untuk menabur. Nanti akan saya jelaskan. 65 untuk keperluan-keperluan yang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, yang keempat, belajar menabur. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, kita baca. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Mari baca bersama-sama Bapak Ibu, di sini ada. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Di sini ada 2 hal. Yang pertama dikatakan Tuhan menyediakan apa? Benih untuk ditabur. Dan yang kedua adalah roti untuk dimakan. Saya bayangkan, analogikan, Bapak Ibu kalau makan mangga, ngupas mangga, kulitnya dikupas lalu dibuang. Setelah kulit lalu ada buah mangga. Itu yang kita makan. Setelah buahnya habis, lalu di dalamnya itu ada istilahnya mangga itu pelok. Biji mangga, pelok itu. Itu untuk ditabur, ditanam. Jangan makan mangga, kulitnya dibuang, buahnya dimakan, peloknya dimakan.
Tuhan yang punya aturan. Dalam setiap berkat Tuhan, ada dua unsur ini. Ada berkat yang itu untuk saudara. Kebutuhan saudara. Tapi juga ada benih. Dan itu bukan milik saudara. Itu milik orang lain. Itu digunakan untuk menabur. Jangan serakah. Nanti selalu sakit. Jangan makan mangga dengan peloknya. Jadi Tuhan mengajarkan itu supaya kita sehat, saudaraku. Dikatakan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Dalam setiap berkat, ada berkat yang untuk kita makan, kita nikmati. Tetapi ada sebagian yang kita sisihkan untuk ditabur menjadi benih supaya nggak mengalami kekurangan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara semuanya bahwa kita perlu menerapkan ini. Lalu yang dikatakan dalam firman tadi, apa yang harus kita lakukan dalam dua hal tadi? Yang untuk ditabur apa? Yang pertama adalah persepuluhan, saudaraku. Ini saya mau jelaskan lagi persepuluhan ini. Nih ya. Kalau kita membuka dalam firman Tuhan, kalau kita melihat di sini dalam firman ini bisa melihat tentang menabur ini. Ada roti dimakan atau buah itu ada buahnya dimakan, ada benih atau biji itu ditabur. Nah, taburan itu apa? Yang pertama adalah persepuluhan, saudaraku. Persepuluhan. Ayatnya ada banyak. Dalam Perjanjian Lama banyak sekali, tapi dalam Perjanjian Baru juga ada. Yang pertama itu Maliaki pasal 3 ayat 10. Saya nggak akan membacakan, Bapak Ibu kebanyakan sudah hafal, tapi nggak mau melakukan. Nah, itu namanya orang yang bodoh. Kenapa? Ini kunci berkat Tuhan. Ini orang yang bebal. Sudah tahu firman Tuhan, berkali-kali membaca, tapi nggak melakukan, itu namanya bebal, saudaraku. Jangan kita menjadi orang bebal. Persepuluhan adalah 10% dari seluruh penghasilan. Untuk siapa? Bukan untuk saya. Bukan untuk pendeta. Bukan kalau persepuluhannya banyak, tanda kasih pendeta nggak naik. Enggak, saudara. Bukan itu tergantung dari persepuluhan saudara, tidak bisa. Saya mengajarkan, nggak ada hubungan dengan saya. Nggak ada hubungannya supaya gaji saya naik, tidak. Nggak ada hubungannya supaya pendapatan gereja mendapat saya naik, enggak. Tapi saya mengajarkan supaya saudara mengalami berkat Tuhan. Supaya saudara mengalami keuangan yang sehat. Supaya hidup saya diberkati Tuhan. Supaya hidup saya berkenan pada Tuhan. Jadi dikatakan persepuluhan itu bukan untuk mengatur gereja. Jadi persepuluhan itu gini, saya bawa amplop persepuluhan saya serahkan gereja. Udah, terserah. Gereja yang mengelola, untuk apa terserah gereja. Ada seorang misi yang pernah sharing dengan saya berdebat dengan misi. Karena misi berkata, ya ini perpuluhan kami. Perpuluhan itu apa, saudara? Perpuluhan misi itu waktu itu untuk memberkati gereja. Wah, gereja butuh AC, ya udah saya tolong. Butuh berapa? Ya, saya tolong 2 biji AC, uang persepuluhan. Itu berdosa. Gereja mau retreat, ya, oke saya bantu 5 juta. Dari mana uangnya? Dari misi, dari uang itu, dari perpuluhan misi. Itu berdosa, saudaraku. Bukan seperti itu. Perpuluhan adalah diserahkan ke gereja. Bukan kita yang mengatur. Bukan kita menggunakan uang sepuluhan lalu untuk menjadi sinterklas dalam gereja. Untuk memberikan uang kepada anggota-anggota yang membutuhkan. Tapi uangnya di persepuluhan, itu berdosa. Bukan seperti itu bukan milik Anda.
Anda nggak berhak mengatur lagi. Itu diserahkan pada gereja. Dikelola gereja. Sesuai dengan kebutuhan gereja. Dan kita tidak boleh mengutik-utik persepuluhan saudara. Mengatur. Motivasi persepuluhan adalah kasih kepada Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara memberi persepuluhan. Ada contoh dalam Alkitab saudaraku yang cukup jelas. Ada contoh bagaimana Abraham ketika menang berperang, lalu Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai ucapan syukur, sebagai rasa kekaguman kepada Tuhan. Waktu itu belum ada hukum Taurat, belum ada firman yang mengajarkan persepuluhan. Tapi Abraham sudah memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai ucapan syukur, kekaguman kepada Tuhan yang begitu sudah banyak berbuat, sudah memberkati, memberikan kemenangan dalam berperang. Itulah sebabnya Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Jika saudara merasa diberkati Tuhan, jika saudara merasa mendapatkan kasih karunia dari keselamatan yang Tuhan berikan, gak ada alasan bagi saudara untuk tidak memberikan persepuluhan. Jadi motivasi dalam persepuluhan itu adalah kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Motivasinya bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kalau kita sadar sudah Tuhan sudah memberkati kita, pasti kita akan taat kepada Tuhan. Termasuk taat di dalam masalah keuangan. Nah saudaraku, yang Tuhan inginkan persepuluhan ini juga diajar baik perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Banyak orang mengatakan, itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru kan enggak. Kata siapa? Dalam Matius pasal 22, Matius pasal 23, Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tuhan mengajarkan membayar persepuluhan. Tuhan Yesus mengajarkan persepuluhan. Yang ditentang dalam firman ini adalah orang-orang ini lebih mengutamakan persepuluhan dan mengabaikan pelayanan yang lain. Jadi bukan gak ada, tapi ada. Tuhan mengajarkan persepuluhan dalam perjanjian baru, tapi dilakukan dengan kasih, dikatakan dengan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu apabila keadilan dan belas kasihan. Jadi yang setara. Kita melakukan dengan benar, dengan penuh kasih. Dan yang kedua adalah persembahan, saudaraku. Ini beda, saya menjelaskan. Persembahan dan persepuluhan itu beda. Persembahan, kalau persepuluhan jumlahnya 10% dari seluruh hasil. Kalau persembahan berapa? Ya terserah. Terserah Anda. Kenapa? Karena motivasinya berbeda. Kalau persembahan itu dasarnya, kalau persepuluhan dasarnya ketaatan. Anda taat atau enggak dengan Tuhan? Kalau taat, pasti persepuluhan. Dasar persembahan adalah kerelaan. Anda rela berapa? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6, dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudaraku, menabur akan menuai. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Kalau saudara menabur, akan menuai. Itu janji firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan, saya ajarkan pada saudara. 1
Lalu persembahan untuk apa? Ini yang saudara mungkin bisa dibedakan. Persembahan untuk siapa? Yang pertama dikatakan 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8, itu untuk menabur, untuk memberkati orang tua. Tuhan mengajarkan menabur, memberikan sebagian berkat pada orang tua. Sebagai ketundukan kita sebagai orang tua. Sebagai ucapan terima kasih kepada orang tua yang membesarkan, yang mendidik, yang memberikan saudara seperti ini sekarang adanya. Itulah sebabnya diajarkan 5% tadi, yang untuk untuk itu 5% tadi, itu 5% itu diambil sebagian untuk berikan orang tua. Untuk apa lagi saudara persembahan? Yang kedua untuk pelayanan di gereja. Ini Anda bisa ngatur. Wah, ini mau beli gereja, mau beli karpet itu saudaraku. Sudah rapat tapi mahal juga. Anda bisa, saya akan berikan persembahan. Saya berikan persembahan ini untuk membeli karpet gereja. Nah, itu uang persembahan, bukan uang persepuluhan. Kalau persepuluhan udah nggak bisa. Wah, kayaknya gereja ada acara. Yaudah, saya ingin membantu gereja. Ya, itu uang persembahan. Sesuai dengan keinginan saudara. Saudara bisa mengatur. Wah, gereja mau ada Natal, ada pesta-pesta. Yaudah, saya mau membantu gereja untuk makan sekian. Ya, itu uang dari persembahan saudara, bukan persepuluhan. Jadi itu persembahan saudara. Untuk apa saudara inginkan? Sesuai dengan kerinduan saudara, terserah saudara. Wah, ada teman, kayaknya teman itu kasihan dia, butuh mengalami kesulitan keuangan. Yaudah, saya bantu dia. Lah, itu uang dari persembahan saudara, bukan persepuluhan saudara. Jadi persembahan itu terserah saudara, besarnya terserah saudara, semampu saudara. Tapi motivasinya barang siapa menabur banyak akan diberkati banyak. Kalau saudara berani menabur banyak, Anda percaya firman Tuhan, Anda akan diberkati banyak. Tapi itu persembahan, bukan persepuluhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu datang dari Tuhan. Amin. Bukan karena kita pelit menjadi kaya. Orang yang menabur akan diberkati Tuhan. Orang yang pelit akan ditinggalkan Tuhan. Mari belajar menabur. Untuk orang tua. Untuk gereja. Untuk teman-teman saudara yang membutuhkan. Ambil sebagian dari keuangan saudara. Investasi tadi, ambil sebagian itu. Ambil sebagian untuk berkat, memberkati orang lain. Mari kita baca saudaraku dalam Amsal pasal yang ke-19, Amsal 19. Amsal pasal 19 ayat yang ke-17. Kalau kita berhutang tadi, kita akan menjadi budak orang yang menghutangi kita. Kita baca Amsal ini kebalikannya. Mari kita baca Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Apa artinya? Memiutangi Tuhan. Luar biasa. Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jadi kalau saudara memberkati orang lain dengan sebagian gaji uang saudara, bukan mengambil persepuluhan,
sesuai kemampuan saudara, kerelaan saudara, untuk memberkati orang lain, memberkati orang tua saudara, memberkati teman saudara yang membutuhkan, untuk menolong kebutuhan gereja, itu menabur artinya, itu sama dengan memiutangi Tuhan. Sama dengan Tuhan berutang pada kita. Kalau Tuhan berutang pada kita nggak akan bohong. Pasti akan membayar suatu saat. Ya beda dengan manusia. Kalau manusia tuh utangnya gak baik. Waktu balasnya masalah. Mari kita akan belajar untuk memiutangi Tuhan. Untuk menabur. Sekali lagi menabur bukan uang persepuluhan. Menabur adalah uang persembahan saudara. Yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Itu sangat berbeda. Jadi kalau kita menabur, itu sama dengan kita memiutangi Tuhan. Itu firman Tuhan yang berkata. Ya tergantung apakah Anda percaya atau enggak. Anda percaya pada manusia, buktinya Anda sering memberi utang pada manusia. Walaupun akhirnya berakhir masalah. Tapi Tuhan berkata, enggak percaya, aneh toh. Ya mestinya percaya pada Tuhan. Saya memberkati orang itu, saya menolong persembahan dengan gereja ini, saya memiutangi Tuhan. Pasti Tuhan akan membalas. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang kita lakukan dalam hidup kita. Saya bersaksi, saya tahun 1987 mulai bekerja. Semenjak tahun 1987 itu saya selalu persepuluhan. Nggak pernah bolong satu bulan pun. Saya pegang teguh janji firman itu. Saya nggak menuntut diberkati Tuhan. Jangan keliru kalau Anda persepuluhan, jangan nuntut. Mana Tuhan bukti? Jangan. Sebagai bukti bahwa saudara taat pada Tuhan. Itu motivasinya. Motivasinya bukan saudara diberkati. Bukan gambling. Tuhan sudah memberkati saudara dulu. Memberikan keselamatan, memberikan pekerjaan, memberikan ini, memberikan itu. Bukankah itu sudah berkat? Jadi kalau kita memberikan persepuluhan, karena kita taat pada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, sejak tahun 1987 saya selalu persepuluhan. Tidak pernah kosong satu bulan pun. Setiap gaji, setiap tunjangan uang keuangan, pendapatan keuangan, setiap bonus, setiap lembur, setiap gaji ke-13, setiap THR, saya ambil 1/10 saya untuk kami berikan pada Tuhan. Saya nggak kutik-kutik, terserah gereja yang menggunakannya. Saya memberikan persembahan, kecuali persepuluhan. Sejak tahun 2020, sejak tahun 2008, gereja kita memberi kesempatan persembahan komitmen tempat ibadah, sewa Pak Minaga. Dan saya berikan itu sesuai dengan kemampuan saya. Sejak tahun 2008 sampai sekarang, di gereja ini juga membuka komitmen sewa gedung, karena sewa gedung mahal di sini. Dulu di Pak Minaga cuma 2 juta maksimal 1 bulan. Sekarang dihitung-hitung kemarin 4.700.000 sewa gedung. Listriknya 1.300.000 tiap bulan. Keamannya 500. Jadi besar. Saya ingin menjadi bagian memiutangi Tuhan. Menggunakan sebagian berkat yang Tuhan berikan saya. Kami persembahkan kepada Tuhan. Dan itu bukan uang persepuluhan saya. Semenjak tahun itu juga, gereja selalu menganggarkan beli komputer, gak pernah mengambil kas gereja. Memberi kesempatan jemaat menabur. Kita membeli komputer 2 kali. Membeli laptop 2 kali.
Dan jemaat bersyukur, menabur. Membeli keyboard 2 kali. Tidak menganggarkan kas gereja. Tapi kembali memberikan jemaat untuk mempersembahkan. Kenapa saudaraku? Karena gereja ingin memberi kesempatan jemaat untuk diberkati. Keyakinan kalau kita menabur akan diberkati itulah. Sehingga memberikan kesempatan bagi jemaat untuk menabur. Termasuk bagi keperluan rumah Tuhan. Dan bersyukur kami merasakan berkat Tuhan luar biasa. Pertolongan Tuhan luar biasa dalam keluarga kami. Kami bersyukur keuangan dalam keluarga kami mengalami sehat. Karena kami buat perencanaan, kami buat rencana-rencana itu, kami mengatur sesuai dengan rencana Tuhan. Dan janji Tuhan benar-benar kami nikmati dalam hidup ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang Anda miliki saat ini akan ditinggalkan. Anda memiliki uang banyak, deposito banyak, harta besar. Tapi suatu saat semua akan kita tinggalkan. Ketika kita surga, nggak butuh semua itu. Tetapi, apa yang kita tabur saat ini? Di ladang Tuhan, akan bersifat kekal selama-lamanya. Tuhan perhitungkan itu. Itu sebabnya saudaraku, firman Tuhan berkata, simpanlah hartamu, bukan hanya di bumi. Investasikan sebagian hartamu untuk di surga. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk memberkati orang lain. Itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita memiliki keuangan yang sehat? Buatlah rencana budgeting. Ada perencanaan-perencanaan. Sesuai yang Tuhan ajarkan Alkitabiah. Belajar merasa cukup. Jangan serakah. Jangan iri. Jangan melihat ke kanan ke kiri. Belajar cukup itulah berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Lalu belajar kita mencukupkan. Jangan berhutang. Bergantung pada Tuhan. Investasi. Menabung. Jangan diambil sisanya. Tapi kita mensisihkan. Kenapa kita perlu investasi, saudaraku, menabung? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Untuk saat-saat kritis mungkin akan mengalami tiba-tiba sakit. Tiba-tiba ada masalah. Dan semua itu butuh dana. Untuk pendidikan anak perlu investasi. Karena begitu mahal sekarang biaya pendidikan anak. Untuk memiliki rumah setiap keluarga berusaha memiliki rumah. Atau mungkin ngontrak rumah. Itu membutuhkan dana besar. Dan itu jangan diambil dari gaji. Akan menjadi masalah. Tapi diambil yang sisihkan tadi. Kalau semua kita ambil dari gaji. Kita akan kolaps. Pada saat kebutuhan kita sangat besar. Dan belajar menabur. Karena menabur adalah memberi hutang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membayar hutang itu. Bahkan sampai berlipat-lipat, berkali lipat ganda. Itu yang Tuhan ajarkan dalam firman ini. Dan yang saya percaya, saya lakukan, dan saya bagikan pada saudara. Kiranya saudara menerima, saudara menerapkan, supaya saudara akan mengalami keuangan yang sehat dalam keluarga saudara. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini.
Kamu rindu supaya kami mengalami kasih karunia dalam mengatur uang. Ampuni kami Tuhan jikalau kami salah mengatur, sehingga kami sering mengalami masalah-masalah dalam keluarga. Mungkin masalah uang kami cukup, tapi ada masalah lain. Ada belalang-belalang yang lahap memakan hasil kami, sehingga kami tidak menikmati, karena kami tidak mengatur dengan benar. Terima kasih pada saat ini kami belajar firman-Mu kembali, supaya kami membuat rencana anggaran belanja pendapatan keluarga kami. Dan di situ Tuhan memberkati kami. Kalau kami taat, Tuhan juga taat pada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu menjadi berkat. Kami rindu menjadi orang taat pada Tuhan, juga masalah keuangan. Kami rindu tidak menjadi orang bebal, sering mendengar firman-Mu tapi gak melakukan. Kami ingin menjadi orang taat Tuhan. Roh Kudus jamah kami, supaya kami taat pada firman-Mu. Karena segala semua itu kebaikannya bagi kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Milikilah keuangan yang sehat dalam keluarga saudara. Keuangan yang sehat tidak ditentukan besar gaji, besar pendapatan keuangan keluarga saudara. Keuangan yang sehat sangat ditentukan bagaimana kita membuat rencana itu. Jikalau kita gagal membuat rencana, itu sama dengan kita merencanakan kegagalan. Jadi buatlah rencana yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Kelola keuangan saudara, karena itu milik Tuhan. Ambil persepuluhan dari segala pendapatan saudara, bawalah ke rumah perbendaharaan gereja di mana saudara beribadah. Mulailah belajar berinvestasi, menabur 20%. Anda sisihkan untuk masa depan, untuk pendidikan anak, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang membutuhkan dana besar ke depan. Untuk hari tua saudara. Ambil 5% kembali untuk menabur, memberikan pada orang tua, menabur untuk gereja, kegiatan gereja, pelayanan gereja, kebutuhan gereja. Dari 5% itu, bukan dari persepuluhan. Yang 60% itu untuk kebutuhan saudara bersama keluarga. Ini rencana yang Tuhan berikan, rencana yang membawa keuangan kita akan sehat dan Tuhan berkenan bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini. Jadikan aku pancaran berkat. Nyanyian pujian 193. Jalan hidup liku-liku, banyak keluh dan kesah.
Berilah terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Hai, beritakan kita kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupanmu. Jadikan aku pancaran terang-Mu, jauhkan pengantar berkat-Mu. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Berkat sebanyak diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia. Tulus ikhlaslah beri pertolongan, dalam tugasmu setia. Jadikan aku pancaran terang-Mu, juga pengantar berkat. Jadikan aku, ya Yesus, jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Satu musik akan dimainkan. Saya berikan saudara untuk merenungkan kembali. Jika ada saudara yang saat ini berjanji pada Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami ingin keuangan kami, keluarga kami sehat Tuhan. Kami ingin melakukan prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan hari ini. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami salah. Tapi hari ini saya berjanji pada Tuhan, kami akan menggunakan, merencanakan sesuai yang Tuhan rencanakan dalam firman-Mu, supaya kami memiliki keuangan yang sehat. Kami mau taat pada Tuhan, termasuk dalam masalah keuangan. Saudara gak usah maju ke depan, cukup berjanji kepada Tuhan dalam hati saudara, komitmen saudara. Nyatakan kepada Tuhan, atau mungkin saudara ingin mengambil keputusan yang lain, ingin didoakan. Jikalau ada yang ingin mengambil keputusan, ingin didoakan, silakan saudara maju ke depan. Mungkin selama ini menjadi pergumulan saudara jauh lama, dan saat ini saudara mau mengambil keputusan itu.
kami akan mendoakan. Silakan maju ke depan jikalau ada. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepadamu apapun yang jemaat alami pada hari ini. Tuhan, Kau melihat hati mereka. Biarlah firman-Mu ini memberikan solusi, jawaban kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam masalah keuangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin taat secara mutlak. Ketaatan dalam hidup kami kepada Tuhan, juga ketaatan dalam mengelola uang yang Tuhan percayakan pada kami. Karena sesungguhnya uang itu bukan milik kami, tapi milik Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami untuk kami kelola dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati negara kami pada masa-masa kampanye yang semakin pemanas. Tuhan berkati KPU, Bawaslu, berkati aparat sipil negara, pemerintah pusat daerah, supaya dapat menjaga netralitas pemilihan umum ini Bapa. Berkati, berikan kedewasaan kepada kami sebagai warga negara untuk tidak terprovokasi, supaya kami tetap menjaga kebersamaan, kesatuan bangsa ini. Berkati Tuhan, supaya pergumulan kami mendapatkan pemimpin secara nasional, presiden dan wakil presiden yang terbaik, yang dapat membawa bangsa ini mengalami kemakmuran, kesejahteraan rakyatnya. Tuhan wujudkan. Kami berdoa saudara kami jemaat-Mu Bapa yang saat ini kurang sehat. Engkau tahu Tuhan, berkati mereka yang punya pergumulan atau sakit penyakit. Tuhan tolong berkati, sembuhkan mereka. Dengarkan keluhan hati ya Bapa, supaya dikuatkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dihibur Tuhan. Karena Engkau Allah tabib yang luar biasa, maha dahsyat. Berkati pekerjaan semua jemaat Bapa yang mereka sedang bergumul pekerjaannya. Tuhan menjawab, memberikan pekerjaan. Yang mereka sedang masalah dalam pekerjaan, Tuhan berkati, mampukan untuk mengatasi segala masalah ini. Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan, jadikan aku pancaran terang-Mu. Menjadi komitmen kita, hidup kita menjadi pancaran berkat bagi orang lain. Pancaran terang-Mu juga ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekali. Jadikan aku, jadikan aku pancaran
Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya Allah, sumber damai sejahtera itu, menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, terima kasih. Ku beri syukur hanya bagimu Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Your power, move in glory. I lean into the presence of you, Lord.